pertimbangan hakim macam apa, karena menurut kami tidak sesuai dengan fakta persidangan. 11 terdakwa kasus pembakaran rumah milik Dominikus Libu di Desa Wewadan, Kabupaten Flores Timur, menolak dengan tegas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka. Para terdakwa bersama penasihat hukumnya Martin Lau menilai putusan Majelis Hakim sangat tidak adil. Masing-masing terdakwa yang tidak terbukti melakukan pembakaran rumah korban divonis hukuman 3-8 tahun penjara dan melampaui tuntutan dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut para terdakwa 3-4,6 tahun. Sementara 4 orang lainnya yang terbukti dan mengakui telah melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut hanya dituntut oleh jaksa penuntut umum 3 tahun dan putusan pengadilan selama 2 tahun penjara. Atas dasar itu, 11 terdakwa bersama penasihat hukum menolak putusan Pengadilan Negeri Larantuka dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Tim penasihat hukum 11 terdakwa bersama 11 terdakwa menyatakan hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2020 menyatakan banding, menolak putusan Pengadilan Negeri Larantuka dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Tuntutan pidana kepada para terdakwa 11 terdakwa maksud saya rata-rata oleh jaksa penuntut umum 3-4,6 tahun, tetapi dalam putusan pengadilan rata-rata 3-8 tahun. Jadi putusan pengadilan melampaui tuntutan jaksa penuntut umum. Pelaku utama yang nyata-nyata membakar rumah itu hanya dihukum putusan pengadilan 2 tahun. Tetapi mereka 11 orang yang hanya datang menonton rata-rata 3 tahun sampai 8 tahun. Kan bahwa tidak terbukti Kepala Desa Bukit Sebudi 1 Matias Kopong Raya menghimpun massa, kemudian mendorong atau menyuruh melakukan sesuai dengan ketentuan pasal 5, ya, pasal 55. Untuk membakar rumah korban Dominikus Libu tidak terbukti, tetapi selalu terbentuk opini dari majelis hakim, dari jaksa penuntut umum bahwa Matiaslah biang keladi. Matias adalah sebagai kepala desa adalah otak yang menghimpun massa, mengajak massa untuk membakar rumah korban. Yang menjadi persoalan lain dalam kasus ini adalah selama menjalani proses pemeriksaan dan pembuatan BAP di Polres Larantuka, para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal itu mengakibatkan keterangan yang disampaikan para terdakwa dalam persidangan tidak sesuai dengan BAP. Karena di atas 5 tahun, maka menurut hukum berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wajib hukumnya harus didampingi oleh penasihat hukum. Tetapi dalam perkara ini semua terdakwa, tersangka yang menjadi terdakwa sampai di meja pengadilan pada saat di BAP di polisi atau penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum yang seharusnya ditunjuk oleh polisi atau dibiayai oleh negara kalau memang mereka berekonomi lemah atau tidak mampu. Tetapi polisi membackup diri dengan membuat surat pernyataan penolakan, kemudian menyodorkan kepada para terdakwa untuk menandatangani, sehingga penyidik polisi bebas melakukan pemeriksaan dan membuat BAP hingga lolos ke pengadilan. Yang kami sesalkan dalam proses perkara ini, pemeriksaan para terdakwa selalu terbentuk dengan BAP, mulai dari surat dakwaan sampai tuntutan. Karena para terdakwa menyatakan bahwa apa yang tertuang di dalam BAP mereka tidak melakukan, mereka tidak membakar. Para terdakwa beserta penasihat hukum sangat menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Clemens Funit, FB TV, melaporkan.